إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatal Islam, sesungguhnya di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, yaitu minta agar hati kita ridho menerima ketentuan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW berdoa, wa as'aluka ridha ba'dal qadha, dan aku mohon kepada engkau ya Allah ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan. Karena ketika hati kita ridha, ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketika kita sakit, kita ridha. Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha. Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa memohon keridhaannya. Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan. Kenikmatan itu berupa kita menjadi hamba-hamba yang tegar, yang kuat menghadapi berbagai macam ujian. Karena hati kita ridha menerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, yaitu ia sabar menghadapi takdir, ia ridha terhadap takdir, ia pun berusaha untuk sabar, yahdi qalbah, Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Maka orang yang senantiasa ya akhal Islam berusaha untuk ridha dengan takdir yang Allah berikan kepadanya, akan diberikan oleh Allah hidayah untuk senantiasa sabar, hidayah untuk senantiasa istiqamah di atas agamanya. Dan ini kenikmatan yang luar biasa yang tidak akan pernah kita dapati dalam kehidupan dunia yang lebih baik darinya. Ummatal Islam, dan tidak mungkin kita ridha dengan ketentuan Allah kecuali apabila kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Allah tak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan-keputusan kepada hamba dengan keilmuannya yang luar biasa sempurna, yang terkadang kita tidak diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hikmah-hikmah di balik musibah yang menerpa. Tapi ketika kita yakin bahwasannya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, bahwasanya Allah Maha Adil, bahwasanya Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya, maka kita yakin bahwa semua ketentuan Allah itu pasti adil. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Allah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah menzalimi sekecil apapun juga. Allah berfirman juga, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang berbuat zalim. Ummatal Islam,
Karena sesungguhnya Allah tak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah telah mengharamkan atas dirinya kezaliman, di mana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan itu sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ketika kita yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan untuk diri kita, karena sesungguhnya hakikat musibah yang menimpa berupa sakit ataupun musibah yang lain adalah menggugurkan dosa dan mengangkat derajat, dan terkadang menghindarkan kita dari suatu mara bahaya yang lebih besar. Hanya Allah yang Maha Tahu. Maka di saat itu kita akan ridha dengan ketentuan Allah. Kita akan sabar menghadapi takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah jiwa yang akan tenang, jiwa yang akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketundukan dan kepatuhan, jiwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan. Maka di saat itulah manusia akan beristirahat hatinya. Berbeda dengan orang yang tidak ridha dengan takdir Allah. Ia tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menjadi hamba-hamba yang menentang Allah. Dia akan menjadi hamba-hamba yang bersuudzon kepada Allah. Dia akan menjadi hamba-hamba yang tidak akan pernah ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menuduh bahwa Allah tidak adil, menuduh bahwa Allah zalim, bahwa menuduh dengan keilmuan dia yang sangat rendah. Dia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya. Padahal sebetulnya manusia lah yang tidak paham. Manusia hanyalah diberikan oleh Allah sedikit keilmuan saja. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ummatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku minta kepada engkau ya Allah keridhaan setelah ketentuan yang engkau tentukan kepadaku. Karena memang subhanallah, hati yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati orang yang beriman, hati orang yang tunduk kepada Allah dan yakin kepada Allah, hati yang senantiasa berbaik sangka kepada Rabb-Nya, hati yang betul-betul dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah Jalla Thana'uhu. Sehingga ya akhwal Islam, orang yang paling hidupnya tentram dan tenang adalah orang yang paling ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, orang yang hatinya ridha dengan ketentuan Allah, diberikan oleh Allah jiwa yang qanaah, yang merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah kebahagiaan yang merupakan perkara yang Allah berikan kepada hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Tuba, bergembiralah, berbahagialah, pohon untuk dia di surga. Tuba liman aslam, bagi orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan oleh Allah rezeki yang cukup-cukupan, yang pas-pasan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan ia diberikan oleh Allah jiwa qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Di saat hatinya qanaah, dia akan menjadi orang yang kaya raya hatinya. Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila kamu memiliki hati yang qanaah, yang merasa puas dengan yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu dan para raja dunia itu setara. Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah kena qanaah di hatinya. Ia selalu merasa kurang, padahal telah diberikan harta yang banyak. Akan tetapi ia tidak ridha. Ia selalu melihat yang lebih.
Ia selalu menginginkan yang lebih, sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ia merasa hatinya fakir, miskin, karena ia terlalu menginginkan kehidupan dunia. Maka di saat itu ya akhwal Islam, bagaimana jiwa seperti ini akan tentram hidupnya? Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya. Oleh karena itulah penting sekali kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keridhaan terhadap takdir dan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.